Akhirnya perempuan bicara di sini muncul sebagai inisiasi untuk kita ada buat teman-teman korban kekerasan seksual. Kalau mau cerita silahkan. Jadi kami tuh untuk mendampingi atau advokasi secara langsung kami tidak di situ karena saya basicnya bukan advokat, saya juga bukan psikolog, jadi saya tidak punya kapasitas untuk itu. Jadi kita lebih ke kayak jembatan. Jadi misal ada orang mengalami kekerasan seksual, terus dia cerita ke kami, DM Instagram kami, saya mengalami pemerkosaan, mbaknya domisili di mana? Misal dia domisilinya di Aceh, ya kita rujuk ke lembaga layanan yang ada di Aceh. Kami punya teman di LFBH Apik Aceh. Oh, ada networkingnya itu. Ya. Halo NN Talkers, kita ketemu lagi masih bersama saya Novi dan Nurdin dan kita masih ngobrolin tentang beragam profesi yang ada di sekitar kita. Jadi di YouTube ini teman-teman semua bisa belajar tentang beragam profesi yang ada di sekitar kita untuk mengetahui seluk-beluk apa yang ada di dalam profesi tersebut, kemudian bisa menjadi pilihan karir, bisa menjadi bagian dari apa yang dilakukan sehingga kemudian dari yang sekarang sudah karirnya mantap, pengen pindah ke karir tertentu, atau kemudian masih memilih karir apa yang cocok buat kita. Atau masih labil ya? Ya, jadi masih mau memilih-milih gitu, ini seneng nggak seneng, tapi kemudian dapat insight dari obrolan kita. Nah, ini adalah tempat yang tepat untuk kemudian menemukan jawaban beragam profesi yang ada. Iya, dan kita masih di Best Mansion Hotel, ya Prof ya? Betul, Best Mansion Hotel Surabaya. Betul, dan kita lagi di executive lounge-nya di lantai 38. Oke. Nah, jadi lumayan tinggi nih view kita berada di atas ketinggian, belum sampai awan. Kita di Surabaya Selatan, tepatnya di dekat Ayani dan Jalan Jembur Andayani ya Prof ya? Iya. Nah, jadi tempatnya strategis sekali, dekat bandara, dekat Siak, dan dekat dengan kampus, dekat dengan tol dan sebagainya. Jadi best choice ya untuk stay di Best Mansion Hotel ya, karena bintang 4 juga. Iya. Jadi untuk yang baru masuk kota Surabaya, nah ini pilihan yang tepat karena belum terlalu masuk ke kota dan mungkin punya tujuan acara-acara yang ada di sekitar Surabaya Selatan. Betul. Dan narsum kita kali ini adalah seorang aktivis perempuan dan anak. Serem. Karena apa ya, banyak sekali ketika dunia semakin digital, kemudian problematik terhadap perempuan dan anak itu terekspos di sana. Iya. Ya kan? Kemarin kita mohon maaf ada terkait dengan pembunuhan anak-anak itu kan, penculikan anak, kemudian perempuan saling merundung dan sebagainya, terus anak-anak sekolah saling jambak-jambakan perempuan loh itu. Jadi kita ngobrol dengan profesi aktivis perempuan dan anak dengan Mbak Nova Wulandari. Mbak? Alhamdulillah baik Pak. Baik. Terima kasih ya sudah hadir sharing buat yang lain-lainnya supaya kemudian makin dapat insight. Aktivis itu apa sih kerjanya? Iya. Mbak, aktivis perempuan dan anak. Karena gini, kalau setahu saya kan aktivis itu kan pekerjaan yang sebenarnya informal ya. Informal. Ya kan? Nah, kemudian juga banyak sekali berhadapan dengan masalah-masalah masalah perempuan dan anak, karena itu perempuan dan anak. Kemudian akhir-akhir juga permasalahan saling pembulian antar perempuan, entah itu di sosmed, entah itu di offline, entah itu di sekolahan, bahkan di dunia kerja, ya kan? Itu kan juga banyak penculikan anak, mohon maaf juga perundungan, pemerkosaan terhadap anak juga banyak. Kenapa memilih profesi yang serem itu?
Kan ada yang orang-orang justru senang modeling yang gitu-gitu kan, gitu. Ini sebenarnya modal madu. Iya, club traveling gitu kan ya. Kenapa Mbak? Jadi memang sih dari dulu memang suka banget sama isu gender, isu seksualitas, isu-isu perempuan gitu memang suka. Ya. Jadi saya menginisiasi di tahun 2019 tanggal 22 waktu itu 22 Desember bertepatan dengan Hari Ibu. Betul, bertepatan dengan Hari Ibu. Menginisiasi adanya gerakan bernama Perempuan Bicara, yang dimana gerakan ini sebenarnya dibentuk atas dasar keprihatinan saya terhadap banyak sekali pelanggaran hak, terus praktek diskriminasi terhadap perempuan. Jadi ada akhirnya Perempuan Bicara, gerakan Perempuan Bicara ini muncul karena sebenarnya saya ingin menjadi wadah bagi perempuan korban kekerasan seksual untuk bisa menyuarakan apa yang dialaminya gitu, karena banyak orang yang ketika dia mengalami kekerasan seksual punya teman ya, nggak punya teman, mau cerita ke siapa tuh takut, kadang cerita ke orang tua juga takut dihakimi, takut dianggap aib keluarga misal. Akhirnya Perempuan Bicara di sini muncul sebagai inisiasi untuk kita ada buat teman-teman korban kekerasan seksual, kalau mau cerita silahkan. Jadi kami tuh untuk mendampingi atau advokasi secara langsung kami tidak di situ karena saya basicnya bukan advokat, saya juga bukan psikolog, jadi saya tidak punya kapasitas untuk itu. Jadi kita lebih ke kayak jembatan. Jadi misal ada orang mengalami kekerasan seksual, terus dia cerita ke kami, DM Instagram kami, saya mengalami pemerkosaan, gitu misalnya. Terus kami tanya, mbaknya domisili di mana? Misal dia domisilinya di Aceh, ya kita rujuk ke lembaga layanan yang ada di Aceh. Kami punya teman di LFBH Apik Aceh. Oh, ada networkingnya. Betul, gitu. Jadi kalau misal yang cerita ke kami, misal orang Bandung, ya kita rujuk di lembaga layanan ada di Bandung. Ada kami punya Sapa Institute, atau di Bengkulu ada Yayasan Pupa, atau misal ada yang cerita ke kami, Mbak saya mengalami kekerasan seksual berbasis gender cyber. Ya ada kita rujuk di lembaga namanya SafeNet, yang itu memang khusus menangani kekerasan seksual di lingkup cyber atau online, kayak kirim-kiriman foto dan lainnya. Atau misal ada yang cerita ke kami itu masalah, Mbak saya mengalami kekerasan seksual pacar saya, kemudian saya hamil di luar nikah. Itu kita rujuk ke perkumpulan Samsara yang memang concern di bidang kehamilan tidak direncanakan gitu. Jadi kita lebih ke mainnya tuh kerja-kerja jaringan. Jadi sebenarnya membantu menjadi teman, jembatan untuk kemudian mencarikan solusi gitu kepada ahlinya yang tepat. Jadi bukan kalau tempat curhat gimana? Iya juga nggak? Iya, kalau memang itu kekerasan seksual, ya kita berusaha menjadi teman yang baik, teman yang tidak menghakimi. Itu lewat apa mereka curhatnya? Lewat telepon atau bisa meeting online? Atau offline gitu? Kalau offline ya kami menerima sebenarnya offline, cuman karena kami kerjanya kan di media sosial, jadi kebanyakan yang masuk adalah media sosial lewat Instagram. Jadi memang lebih boleh share IG-nya apa? Perempuan Bicara, @perempuanbicara_. @perempuan_bicara. @perempuanbicara_. Perempuan Bicara di belakang. Iya, betul. Jadi tidak melakukan advokasi secara fisik, secara langsung, tapi lebih memanfaatkan kerja-kerja jaringan. Karena saya menyadari Bu Novi dan Pak Nurdin, saya nggak bisa berjuang sendiri. Jadi saya membangun lingkar dukungan untuk ayo kita bersama-sama melalui upaya kolaboratif untuk gimana korban-korban kekerasan ini bisa mendapatkan hak-haknya atau kebutuhannya secara komprehensif. Jadi yang melakukan pendampingan nantinya adalah jaringan-jaringan dari Perempuan Bicara underscore itu ya. Jadi bisa melakukan misalnya DM di Perempuan Bicara underscore, kemudian nanti Perempuan Bicara underscore yang akan merujuk istilahnya ke mana kan gitu. Itu sebenarnya kayak orang maksud saya itu kan butuh waktu untuk mau mendengarkan, lalu kemudian kita juga akan merefer ke mereka, butuh kesabaran, terus menghabiskan waktu juga gitu kan. Nah itu apa sih sebenarnya kepuasan yang didapat dari atau benefitnya melakukan ini gitu Mbak? Kalau kepuasannya ya ketika ada korban atau penyintas yang kita bantu dan dia merasa terbantu, itu sebenarnya puas sekali sih, karena kalau dibilang apa benefitnya sebenarnya saya
hidup di keluarga yang cukup egaliter dan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai kesetaraan. Jadi dari kecil pun kita diajarkan untuk adanya berbagi peran. Jadi perempuan juga bisa mengerjakan pekerjaan laki-laki, laki-laki juga bisa mengerjakan pekerjaan perempuan. Jadi lebih ke berbagi peran, bukan pembatasan peran. Perempuan harus gini, laki-laki harus gini gitu. Jadi saling berbagi. Akhirnya ketika di lingkungan keluarga udah aware tentang kesetaraan gender dan kemudian keluar dari pintu rumah melihat banyak sekali ketimpangan, itu kan akhirnya terpanggil untuk ya gimana caranya perempuan-perempuan ini harus bisa mendapatkan akses keadilan baik dari pendampingan hukum maupun pemulihan secara psikologis. Nggak banyak loh ya, maksudnya. Oh iya. Iya, maksudnya nggak banyak yang begitu gitu. Maksudnya di keluarga pun, kalau ini kan Mbak Nova beruntung sekali berada di punya keluarga yang kemudian itu sudah diajarkan di keluarga menjadi apa ya, nilai-nilai di keseharian, sehingga kemudian ketika di luar ngelihat kok ada banyak lah, justru banyak yang tidak seperti ini, jadi terpanggil untuk kamu bisa begini loh gitu ya. Kalau prinsip saya sih ketika saya berdaya, saya harus bisa memberdayakan sesama perempuan lainnya. Nah, bukan memperdayai. Iya, tapi memberdayakan. Biar kita tidak mudah diperdaya. Nah, kebanyakan kan saling memperdayai, ya akhirnya terjadi bullying tadi itu kan. Betul. Katanya woman super woman lah, kok saling membuli. Betul. Padahal kalau di rumah tuh, saya usia 27, Bapak Ibu. Jadi kalau di rumah tuh jarang banget ada yang nanya kapan nikah. Tapi ketika keluar rumah, pertanyaan itu banyak sekali. Banyak sekali. Nah, Mbak, terkait dengan aktivitas tadi itu, pasti kan banyak menangani permasalahan-permasalahan tadi kan. Permasalahan yang paling berat yang pernah dihandle itu apa? Kalau permasalahan tanpa menyebut nama dan sebagainya kan. Kalau permasalahan semuanya berat sebenarnya, karena aduan yang masuk ke kami pasti semuanya juga ini kan namanya tragedi. Iya, makanya enggak. Jadi kalau dibilang mana yang paling berat, semuanya berat sebenarnya, buat korban semuanya berat. Cuman ya mungkin yang berat adalah ketika perempuan itu mengadukan kekerasan yang dialami. Misal foto intim, habis kirim-kiriman foto sama pacar, terus kemudian ketika dia melapor, dia justru dikriminalisasi balik oleh aparat karena ya salah kamu sendiri, ngapain kirim-kiriman foto gitu loh. Akhirnya dia udah jadi korban tapi justru dikorbankan 2 kali dengan kriminalisasi balik itu. Akhirnya itu sebenarnya yang miris juga banyak sebenarnya, ketika korban melapor akhirnya dia nggak jadi melapor karena takut disalahkan balik. Atau banyak sekali misal ketika dia mengalami perkosaan misal, banyak aparat penegak hukum itu yang kurang perspektif gender, perspektif korban itu kurang, kayak ditanyain, kamu kenapa nggak melawan, menikmati ya gitu loh. Itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan yang menyudutkan korban gitu, Bu. Padahal kalau misal di psikologi itu kan kenal dengan tonic immobility. Ya, ketika dia mengalami kecemasan, ketakutan, tubuh tuh nge-freeze. Benar-benar mau teriak nggak bisa, mau minta tolong nggak bisa gitu kan sebenarnya. Dan aparat-aparat nggak diajarin keilmuan itu. Betul, ya kan? Jadi kurang adanya empati. Tapi sebenarnya apakah akhir-akhir ini memang kasus begitu ini meningkat, atau yang dulu-dulu itu sebenarnya ada cuma tidak terekspos kayak gitu? Kalau saya pribadi sih sepakat kalau setiap daerah itu pasti punya angka kekerasannya masing-masing, pasti ada lah. Di tiap daerah nggak mungkin ada yang bersih dari kekerasan, pasti ada. Cuman bedanya adalah dia mau melapor atau enggak. Ketika dia melapor, angkanya akan tinggi. Ketika dia nggak melapor, angkanya rendah gitu kan, Bu. Jadi sebenarnya dari tahun ke tahun pasti ada aja kekerasan. Cuman beruntungnya kita tahun 2002 tuh ada pengesahan undang-undang tindak pidana kekerasan seksual. Jadi 2022 itu menurut kami sebagai aktivis perempuan cukup jadi angin segar, karena akhirnya ada produk hukum atau undang-undang yang mengatur tentang kekerasan seksual. Jadi akhirnya teman-teman korban akhirnya punya payung hukum yang melindungi di tahun 2022. Terus kemudian disusul dengan aturan-aturan turunan. Di kampus-kampus sudah mulai ada Permendikbud yang mengatur tentang kekerasan seksual. Terus Kementerian Tenaga Kerja juga menurunkan Kemenaker 88 tahun 2023 tentang ya perusahaan harus punya
satgas untuk penanganan kekerasan seksual jika itu terjadi di lingkungan kerja, atau minimal HRD-nya harus berperspektif gender, atau Kemenaker membuka kanal sebanyak-banyaknya. Kalau misal HRD nggak bisa, terus di lingkup kerja juga nggak ngatasi, mereka membuka kanal untuk adukan ke dinas atau ke kementerian gitu. Itu cukup jadi angin segar lah buat kami. Oke, waktu itu ikut terlibat ini supaya kemudian terrealisasi undang-undang itu? Rasanya semua aktivis pasti Kepingin, terlibat dan kepingin karena ya kita harus mendorong kebijakan-kebijakan yang responsif gender, itu kita harus mendorong. Apapun kebijakan itu selama itu punya pro terhadap korban kekerasan seksual, kita pasti mendukung. Oke, ketika dunia semakin digital dan terbuka seperti ini, yang saya personal amatin, kenapa kok semakin meningkat ya kekerasan itu ya? Ini gara-gara pria-pria begini. Kok gara-gara pria-pria? Kok saling berebut sama perempuan tuh ya? Kok gara-gara pria? Kan banyak kasusnya itu lawan-lawan jenis. Kan gini, intinya gini, ketika kita amatin tanpa melihat gendernya, semakin meningkat. Ya kan, satu perempuan dengan perempuan, satu laki dengan perempuan. Nah, kenapa seperti itu? Mungkin salah saya ketika mengamati apa memang semakin meningkat atau sebenarnya enggak gitu, Mbak? Kalau semakin meningkat, rasanya iya, karena sekarang kan kita udah punya payung hukum tentang kekerasan seksual, sehingga ketika korban merasa dia mengalami kekerasan seksual, dia akan lapor, dan ketika banyak laporan ini, maka angkanya akan semakin tinggi. Tapi ini atau salah saya ya, maksudnya saya tidak paham atau tidak cukup tahu atau aware bahwa sebenarnya ada undang-undang itu loh. Ada sebenarnya ada undang-undang. Maksudnya nggak banyak nggak tahu gitu loh. Iya. Bahkan mungkin kalau di tempat kerja tidak semuanya itu sosialisasi tentang. Betul. Sebenarnya nggak cuma undang-undang tindak pidana kekerasan seksual, sebenarnya kita punya undang-undang penghapusan KDRT, itu kan nggak semua juga paham kalau sebenarnya kekerasan dalam rumah tangga, misal ada perkosaan dalam rumah tangga, marital rape, meskipun laki-laki dan perempuan sudah menikah, tapi ketika dia melakukan hubungan seksual dengan paksaan, dengan tanpa konsensual, itu bisa loh sebenarnya, itu termasuk pelanggaran hukum. Berarti sosialisasinya itu ya mungkin kurang ya Bu Novi ya. Iya. Gitu. Karena sebenarnya payung hukum perlindungannya itu sudah ada, cuman tidak banyak orang yang tahu dan merasa bahwa mungkin karena perempuan itu merasa bahwa apa ya, makhluk yang lemah, mungkin gitu ya. Makhluk juga ya. Ya loh, tapi di masyarakat kan begitu gitu ya. Di masyarakat stigmanya kan begitu. Lemah, terus ya apa ya, mungkin kurang tidak mandiri, sehingga mereka sangat tergantung pada pria kayak bahkan gitu. Gini juga, ketika kekerasan terjadi itu mereka dengan bangganya untuk merekam dan menyebarkan loh. Ya nggak sih? Iya, karena kalau itu sih menurut saya karena memang udah ketidakpercayaan dengan aparat mungkin ya, akhirnya ya. Iya. Ya dengan cara itu yang bisa viral. Ketika udah viral ya pasti banyak yang bantu akhirnya. Oke. Mbak, kembali lagi. Kenikmatan apa sih yang didapatkan oleh Mbak Nova? Kenikmatan apa ketika menjadi seorang aktivis itu sih, Mbak? Kalau saya sangat menikmati sekali karena ketika saya aware dengan isu ini dan kemudian saya sering mengkampanyekan posting di Instagram tentang kekerasan seksual, tentang gender, terus kemudian akhirnya ada orang yang terinfluence gitu kan, ya kita ikut seneng akhirnya. Oh, yang dulu misal orangnya nggak tahu kalau ini tuh pelecehan, akhirnya sekarang dia tahu gitu-gitu, akhirnya ikut seneng sih. Jadi ketika mereka dapat penanganan yang proper itu ya Mbak ya? Betul. Terus obstacle-nya apa saja Mbak? Hambatan atau tantangannya? Kalau hambatan, ya pasti banyak sih aktivis itu yang akhirnya dicap liberal. Itu pasti banyak. Itu juga menyasar ke saya juga, dianggap liberal atau dan lain sebagainya, dianggap kebarat-baratan. Itu kan ajaran barat, kesetaraan gender. Terus sebenarnya yang dituntut itu apa, kesetaraan gender dan lain sebagainya, itu banyak yang mempertanyakan. Padahal sebenarnya kan kita tuh sebenarnya perempuan tuh pengen setara. Kalau dibilang batasan setara itu apa sih? Transgender itu Mbak, antara pria dan wanita. Kalau misalnya laki-laki dan perempuan itu nggak sama, iya saya sepakat, laki-laki dan perempuan mah nggak sama secara biologis aja kita berbeda. Tapi kita tuh setara dari segi akses, partisipasi, kontrol, kesempatan kita harus setara, dan itu sebenarnya yang kita perjuangkan. Bagaimana perempuan bisa setara dengan laki-laki di semua lini.
Jadi kesetaraan ada terkait dengan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang sama, pekerjaan yang sama, upah yang sama, informasi yang sama. Itu sih sebenarnya kan bukan terkait dengan kesetaraan, terkait dengan fisik udah beda pastinya. Beda. Kalau kita ngomongin parlemen, sebenarnya perempuan di parlemen di DPR RI itu nggak sampai 30%. Sebenarnya kuotanya sudah dikasih tapi nggak terisi juga. Makanya nggak sampai 30%. Ini kan miris juga sebenarnya, dan ketika posisi laki-laki lebih banyak daripada perempuan, ya gimana kebijakan-kebijakannya itu bisa mengakomodir kepentingan perempuan kan, Bu? Iya, betul. Ya, yuk perempuan yang aktivis untuk terjun di politik kali ya, biar bertambah lagi, biar keisiannya. Iya, kan juga sekarang di kalau bahkan mungkin kalau sudah yang ditetapkan ya, yang di Kementerian BUMN itu kan di posisi-posisi puncak bisa sampai BUD-1 itu harus sekian persen leader woman, seperti itu. Nah itu juga begitu, kesempatan yang diberikan itu ada, tapi seringkali susah sekali mencari woman leader seperti itu. Apalagi pandangan masyarakat, apalagi di notabene yang kota-kota yang agamis itu kan pemimpin identik dengan laki-laki, akhirnya kesempatan bagi perempuan untuk moncer itu ya terhambat. Tapi kan kesempatan untuk itu sekarang juga semakin terbuka kan, gitu loh. Karena juga kita banyak temukan pimpinan-pimpinan perusahaan juga banyak sekali perempuan kan. Bahkan CEO juga beberapa perempuan kita temukan kan, gitu loh. Dan mereka juga sukses di bidangnya. Mbak, pernah dapat teror nggak, Mbak? Kalau teror sejauh ini belum. Oh, belum ya. Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum ya. Dan jangan sampai ya. Jangan sampai. Jangan sampai. Karena kan gini, beberapa aktivis temuin mereka kena teror. Iya. Alhamdulillah enggak sih, cuman ya miris ketika banyak perempuan akhirnya menjatuhkan sesama perempuan, itu miris. Iya. Bahkan nggak cuma di circle pertemanan, di dunia kerja pun banyak kan seperti itu. Iya. Kalau kita lihat ada kok penelitian Workplace Bullying Institute itu mengungkapkan bahwa 58% perundung di tempat kerja itu perempuan. Dan hampir 90% dari mereka itu memilih perempuan lain untuk dijadikan korban perundungan. Itu kan gitu ironis sebenarnya. Iya, tadi kan kita sebelum mulai saya kok menemukan itu ya, agak ngeri ya perempuan membuli dengan perempuan. Nah ya itu makanya itu kan sebenarnya ya perempuan sebenarnya mungkin merasa cemas dan terancam, akhirnya dia menjatuhkan sesama perempuan lain gitu ya. Bahkan secara karir mereka sebenarnya saling tanda kutip berkompetisi dengan sesama perempuan dan saling menjatuhkan gitu loh. Iya. Atau karena terkait dengan emosi kali ya, Nggak tahu ya. Nggak tahu ya makanya. Saya nggak pelajari ya literaturnya ya. Saya pelajari dulu. Iya, kalau kita apatin gitu, seringkali sesama perempuan justru yang saling melakukan bullying, ya kan, terus berkompetisi tidak sehat. Itu sebenarnya pengen kurius aja sih, kenapa sih kok seperti itu permasalahannya kan gitu loh. Tapi ya mungkin ya lingkungan masyarakat kali ya, konstruksi sosial yang membentuk perempuan tuh harus saling bersaing gitu mungkin ya, karena kalau misal perempuan keluar malam itu aja udah dilabeli atau di stereotip, oh perempuan nakal, perempuan ya kan, terus perempuan misal bertato atau merokok udah dicap nakal nih, sementara stereotip itu tidak berlaku untuk laki-laki gitu kan ada perbedaan perlakuan sebenarnya. Ya. Jumlah orang yang melakukan aktivitas seperti Mbak Nova ini berapa banyak? Banyak nggak sih? Ya semakin kesini semakin banyak kok komunitas-komunitas startup yang bergerak di isu kemanusiaan, semakin banyak yang aware tentang isu kemanusiaan, toleransi itu semakin banyak. Oke. Ini boleh nanya ini ya, ini kalau misalnya ini pendanaannya gitu tuh dari mana gitu? Ini kan ternyata gini, gini begini kan ini perlu sesuatu ya untuk nggak tahu menghubungi ke sana kayak mungkin uang pulsa atau apalah, kampanye seperti itu, gitu gimana? Ada fundingnya nggak dari mana dan sebagainya? Kalau karena perempuan bicara ini kita mainnya lebih ke online, jadi kita minim sekali dana sih. Tapi kalau misal di Jombang tuh saya juga bikin komunitas Rikandi yang setiap tahun pasti ngadain kegiatan ya, kegiatannya saya membuka panggung seluas-luasnya untuk para perempuan. Jadi misal ada yang bisa nyanyi, ya ayo nyanyi di situ, yang bisa melukis. Jadi panggung puan tuh kita membuka panggung seluas-luasnya untuk perempuan. Kamu bisanya apa? Ya ayo kita sama-sama untuk menunjukkan bakat kita di situ.
gitu. Jadi ya saya percaya karena semakin perempuan dikasih panggung, semakin kita akan punya power sebenarnya. Pendanaannya dari mana, sponsorshipnya? Kalau biasanya kalau misalnya kita ngadain acara tuh kita ngundang entah bupati atau DPR gitu, mereka pasti ngasih sih biasanya ke mereka. Oke, mereka yang sawernya. Sawer. Mendukung Support proposal ya, bikin proposal juga gitu secara resmi. bikin proposal juga. Ya, karena memang harus mendapatkan dana juga harus bikin proposal kan gitu loh. Mbak, berarti kan ini linknya kan sampai seluruh Indonesia ya. Nah, kebanyakan mereka itu pendampingannya pasti beda-beda ya antar misalnya Bandung dengan Pekanbaru dengan Papua. Nah, apakah ada standarisasi pendampingan atau mereka masing-masing ada SOP-nya masing-masing? Sebenarnya kesulitannya pasti tergantung pada elektoralnya, tiap-tiap desa pasti punya kesulitannya masing-masing. Kalau misal kita ngomongin Sumba itu ada tradisi kawin paksa, di mana sebenarnya itu tradisinya itu misal saya lagi di pasar, saya orang Sumba, saya lagi di pasar, kemudian ada cowok yang suka sama saya bisa ditangkap langsung, ya? Betul, kawin tangkap terus bisa dinikahi tanpa persetujuan saya mau atau enggak. Itu kan sebenarnya pelanggaran hak, sehingga saya nggak diizinkan untuk bilang iya atau enggak tiba-tiba dinikahi secara adat. Itu bukan settingan ya? Enggak, itu emang benar-benar misalnya gini, dia naksir itu, oke adatnya seperti ini, yuk culik di situ. Enggak, enggak ya, emang misal suka sama ini, dia laki-laki itu mengajak teman-temannya untuk ayo kita tangkap dia, kalau udah ditangkap dinikah secara adat gitu. Itu namanya kawin dengan persetujuan keluarga si perempuan. Kebanyakan yang keluarga perempuan itu ada yang mau, ada yang enggak. Tapi kalau perempuannya kan nggak ditanya, padahal dia pelakunya. Gitu. Jadi itu namanya tradisi kawin tangkap di Sumba. Mereka mengatasnamakan ya itu budaya kami seperti itu. Tapi ya kalau saya pikir nggak ada kok budaya yang sebenarnya merugikan salah satu gender, itu nggak ada sebenarnya. Makanya di Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual itu diatur tentang kawin paksa, larangan kawin paksa. Karena ya kita lihat di Sumba akhirnya membudaya ya. Ya akhirnya menjadi budaya kan bertahun-tahun gitu kan. Betul, dibalut dengan tradisi budaya. Jadi ya ini tadi kan ngomongnya kayaknya bahasanya itu bahasa yang sudah benar-benar ini ya, yang mungkin kita secara awam ini tidak familiar gitu. Itu ada nggak sih kayak kitab sucinya kitab sucinya aktivis perempuan atau pemberdayaan gitu tuh, ada nggak sih buku-buku apa yang dibaca sehingga kemudian wawasan kita tentang kesetaraan, tentang perlindungan, perundang-undangan, itu bisa bisa jadi paham kayak gitu. Nah itu ada nggak sih bacaan yang sederhana yang membuat orang itu jadi tahu dan bisa menjadi bentuk sosialisasi yang mudah kayak gitu? Kalau bacaan sih sebenarnya saya baca semua buku, saya suka baca. Cuman kalau buku-buku mungkin teman-teman bisa baca buku Perempuan di Titik Nol atau buku banyak sih sebenarnya buku-buku yang memang itu mengangkat tentang isu-isu kekerasan seksual. Banyak film-film kan juga udah banyak sekarang. Contohnya buku apa, film apa gitu coba? Film kita ada Marlina, Pembunuh Empat Babak, Rote. Terus ada banyak sih sebenarnya yang mengangkat tentang isu kekerasan seksual. Terus kalau buku banyak juga buku Tempurung. Terus buku Bumi Manusia. Itu kan mengangkat tentang perlawanan perempuan sebenarnya. Kartini, ya, pahlawan kita itu kan juga banyak sih perlawanan itu kan sebenarnya udah ada sejak dulu. Pahlawan kita pun perempuan juga pengen adanya kesetaraan gender ya berarti perempuan sama kedudukannya dengan laki-laki, tapi ya laki-laki dan perempuan kita menyadari kita beda gitu. Jadi kesetaraan gender itu bukan kita melawan laki-laki, tapi kita melawan budayanya. Budaya yang menjadikan perempuan sebagai inferior di bawah laki-laki gitu. Jadi bukan melawan laki-laki, tetapi melawan budayanya sehingga tidak menjadi inferior, kan, hingga menjadi setara dengan laki-lakinya itu. Oke, jadi kemudian gimana sih Mbak kalau misalnya ada yang ingin jadi aktivis seperti Mbak Nova? Proses belajarnya dari mana?
awal dari mana? Ataukah itu melalui apa ya? Apa komunitas? Komunitas atau apa? Ada pertemuan-pertemuan mungkin seperti itu. Makin kesini tuh sebenarnya semakin banyak terbuka akses. Kalau misal teman-teman menggeluti bidang tertentu itu pasti kalau misal kita searching komunitas ini, oh saya suka mancing misal, search komunitas mancing itu udah banyak loh sebenarnya. Terus kalau misal saya suka di isu perempuan dan anak itu sebenarnya banyak pilihannya, tinggal teman-teman mau di mana aja. Dan saya semakin kesini semakin banyak startup, komunitas-komunitas startup tentang kekerasan, tentang perempuan dan anak tuh saya justru makin seneng, bukan merasa semakin tersaingi sebenarnya, makin seneng. Mbak, mohon maaf, saya mau nanya, kalau sebagai aktivis itu dapat gaji atau enggak sih Mbak, atau volunteer? Lebih ke volunteer, kita tidak mengikat, jadi yang mau gabung ayo, terus mau nggak aktif pun nggak apa-apa, jadi kita lebih ke panggilan jiwa berarti ya? Lebih ke panggilan. Jadi memang apa ya, aktivis itu tidak apa ya, tidak money oriented, ya kan, tetapi lebih ke panggilan jiwa, bahwa tidak ada gaji di sana, tapi kepuasannya adalah ketika kita bisa memberikan solusi bagi yang kita dampingi gitu ya. Teman-teman yang sebelumnya nggak tahu kalau mau ngadu kemana sih, atau nggak tahu kalau ada bantuan, ada lembaga ini yang bisa bantu dia, terus akhirnya kita membuka jalan untuk ke situ. Itu kan sebenarnya kepuasan tersendiri ya sebenarnya. Betul. Nah, ibaratnya apa ya, kerja sosial lah. Iya. Tapi yang menariknya adalah bahwa karena ini tadi aktivitas lain, kita tetap bisa punya profesi yang lain atau bekerja di tempat lain yang memang formal. Nah, ini adalah kayak ekstrakurikulernya kita yang sesuai dengan panggilan jiwa kita, gitu ya. Freelancernya lah ya. Freelancernya sebagai seorang aktivis, tapi juga bisa masih tetap kerja di industri formal. Sehingga mendapatkan pendapatannya atau gajinya itu di industri formalnya itu. Nah, aktivis itu adalah panggilan jiwa dan sosialnya, gitu ya Mbak ya. Betul. Jadi bukan profesi utama. Bukan profesi utama, tapi lebih ke tadi itu. Kalau orang kan misalnya melakukan hobi, ya kan, misalnya olahraga atau apa, atau musik atau apa. Nah, Mbak Nova itu hobinya adalah melakukan pendampingan itu. Benar nggak Mbak? Betul. Nah, kan sama-sama punya kepuasan batin kan di hobinya itu, ya nggak sih? Ada yang misalnya sukanya fotografi gitu kan. Nah, ini yang itulah sejenis fotografi tapi dalam bentuk yang lain. Bentuknya agak pusing sih. Cari kerjaan. Jadi aktivis itu pernah burn out nggak sih? Karena kan mendapat berbagai apa ya, curahan masalah ya Bu Novi ya. Kerja aja bisa burn out, terus kan sudah burn out di kerjaan. Kok terus ini masih cari sesuatu yang orang menyelesaikan masalahnya orang gitu kan. Kalau burnout pasti pernah. Biasanya kalau burnout ya saya ngambil waktu sejenak untuk menenangkan diri, entah nonton atau apa yang memang kegiatan bisa saya suka, bisa healing. Setelah burnout ya kita lanjut lagi untuk membantu orang, karena ya sebaik-baiknya orang kan yang bermanfaat buat orang lain. Iya. Tapi kan gini, banyak sekali sampah yang masuk ke diri Anda, ya kan? Jadi pengaduan itu kan ibaratnya Anda menerima sampah dari berbagai orang dengan permasalahan yang berbeda-beda, ya kan? How to handle it, Mbak? Jadi bersihin sampahnya tadi loh gimana? Sebenarnya tuh karena banyaknya aduan yang masuk entah KDRT atau perkosaan atau pelecehan, itu kadang ngebuat diri saya, wah aku takut nikah nih, ntar kalau nikah gimana gitu ya. Wah ntar kalau aku nikah terus suamiku melakukan kekerasan atau melakukan kan sekarang lagi tren scary marriage kan? Iya, scary betul. Nah itu akhirnya gaung-gaung pernah kepikiran kayak, mau nikah nggak ya, atau ntar kalau aku nikah dapat suami yang baik gak ya, itu pernah sih kayak gitu. Kayak jadinya kayak tadi ceritanya self sabotase gitu kan. How to handle it Mbak gitu. Tapi akhirnya ya. Karena kan terkait dengan mental kan. Betul mental. Tapi akhirnya ya udah mulai menyenangi dengan kayak gini misalnya. Kalau emang ketemu jodohnya waktunya nikah ya udah nikah aja. Nggak usah terlalu menakutkan yang sebenarnya belum terjadi. Betul ya. Nggak usah overthinking ya. Betul overthinking. Jadi buang sampahnya ya sudah gitu. Banyak sampahnya loh. Iya makanya. Ke psikolog nggak untuk buang sampah itu? Enggak sih, belum. Belum ya, oke. Karena tadi tuh ketika masalahnya selesai, tadi tuh sampahnya yang masuk tuh langsung kayak di recycle gitu loh kayaknya loh ya. Masalah kan sampahnya bukan satu, tapi bisa 5, bisa 10 langsung masuk. Begitu selesai kan nanti di recycle bersih lagi.
Kan jadi kepuasan tuh excitement gitu ya. Jadi hormon kegembiraannya muncul ya tadi yang toksik-toksiknya tadi jadi hilang gitu. Tapi by the way boleh nggak cerita? Jadi dari yang kasus yang tadi itu aduan pertama, terus happy endingnya itu terakhirnya itu sampai di mana? Yang beberapa kali dialami itu seperti apa gitu? Ya misal ketika ada laporan masuk ke kami, terus kami rujuk ke lembaga layanan, misal di orang Surabaya ya kita rujuk ke WCC Safi Amira di Surabaya, terus diadvokasi oleh teman-teman dari WCC Safi Amira, dipetakan biasanya dia kebutuhannya apa, misal dia kebutuhannya adalah pendampingan hukum, ya didampingi oleh teman-teman Safi Amira untuk pelaporan ke polisi, atau misal dia kebutuhannya pemulihan secara psikologis, ya dibantu untuk pemulihan secara psikologisnya. Jadi biasanya di lembaga, di masing-masing lembaga tuh ada advokatnya, ada psikolognya. Oh oke. Tapi itu berarti monitor terus ya? Dimonitor. Monitor terus sampai kemudian ini endingnya di mana gitu ya? Betul. Nah itu yang paling bikin happy itu pernah sampai yang endingnya gimana gitu? Artinya yang dulu awalnya itu mengadu lewat saya, terus sudah saya serahkan ke profesionalnya, terus kemudian orang ini jadi mendapatkan solusi terus berdaya dan sebagainya gitu. Sebenarnya happy endingnya adalah ketika perempuan itu akhirnya berani untuk melepaskan ketoksikan ya. Misal banyak sekali perempuan itu yang dia misal mengalami KDRT dari suaminya, tapi dia tidak berani untuk melepas. Kalau misal dia cerai itu takut dikira aib keluarga, dikira janda, atau nanti kalau aku cerai aku posisi nggak kerja nih, ntar aku ke siapa gitu. Itu kan banyak pertimbangan, akhirnya dia memutuskan untuk nggak apa-apa deh aku dipukulin terus, yang penting tetap ada yang nafkahi, nggak apa-apa deh aku dipukulin terus, yang penting aku nggak dianggap aib keluarga. Dan itu kan masih banyak perempuan gitu. Dan ketika biasanya kita bantu mereka secara berdaya itu, ayo mbak ada pelatihan ini dari pemerintah, pelatihan dari P2T P2A, biasanya ada pelatihan salon atau pelatihan apa, jadi mereka dibekali untuk ya perempuan harus bisa survive, mandiri secara finansial, secara keterampilan juga dibekali. Jadi pembekalan itu. Betul, dengan adanya itu akhirnya mereka berani untuk ya aku bisa hidup tanpa bergantung ke orang gitu. Itu kita cukup senang ketika ada perempuan yang memutuskan untuk memutus rantai, betul, mengambil sikap untuk memutus rantai kekerasan. Oke, jadi luar biasa. Dan kita bergambaran yang jelas terkait dengan apa sih aktivis pemberdayaan perempuan dan anak ini, karena semakin kesini saya bilang tadi ketika saya lihat sosmed kok semakin banyak ya permasalahan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dan itu juga seringkali juga dilakukan oleh perempuan itu sendiri gitu kan, bukan antar laki dan perempuan tapi antar perempuan dan perempuan. Bahkan itu ternyata lebih banyak daripada kekerasan laki ke perempuan gitu kan. Nah, jadi sebenarnya adalah support ekosistem itu yang dibutuhkan sebenarnya kan, bahwa yang namanya kompetisi yang sehat, bukan saling menjatuhkan, dan kemudian ketika ada masalah ada tempat bagi para yang mendapatkan masalah itu di perempuan bicara underscore. Nah, itu yang merupakan salah satu solusi, dan tetapi bahwa profesi ini ada profesi yang bukan money oriented ya Bu Novia. Nah, jadi Anda harus mencari kerja formal ya kan, yang untuk menyokong aktivitas Anda. Ini adalah ibaratnya hobi ya Mbak Nova ya. Karena kayak Mbak Nova tadi adalah karena ketika dulu sudah sangat interest dengan terkait dengan perempuan dan anak, dan ketika mendapatkan berita terkait kekerasan terhadap perempuan dan anak, ada panggilan di sana. Dan sehingga mencoba untuk mendedikasikan hidupnya selain kerja formal juga untuk aktivis ini ya Bu Novi ya. Dan tapi kalau Bu Novi sama Pak Nurdin ini kan basicnya memang perusahaan, tapi kalau di perusahaan itu banyak gak sih kekerasan yang terjadi di perusahaannya Bu, yang di tempat Ibu Novi? Mungkin lebih ke bullying sih, kalau di tempat saya itu mungkin bullying, jadi istilahnya gojlokan kayak gitu ya, kalau ini gojlok gitu, karena kapan hari itu ini sharing aja, jadi kami punya acara di radio, terus kemudian waktu itu saya ngomong lah sama teman-teman, nanti tanggal sekian nih temanya ini loh, bullying di tempat kerja gitu. Nah, ada satu anak staff yang cowok dan dia bilang, aku nanti mau tanya aku, katanya gitu.
Nah, jadi kan kita jadi ini, wah ini jangan-jangan dia merasa ini. Emang kamu kenapa? Ya aku mau tanya, aku jadi korban bullying. Dia bilang gitu. Itu kan saya itu jadinya tuh kayaknya shock, bukan shock ya, terusnya kaget. Loh, kita tidak pernah ada intensi bahwa kita ini membuli dia. Ternyata ya gara-gara sering digojloki seperti itu, perasaannya itu tergores. Itu gak batin ya? Itu tadi dia bilang kayak gitu. Wah, akhirnya kita jadi tahu, hati-hati ya, sekarang nggak boleh nih gojlok-gojlok kayak gini, kayak gitu sih. Karena kan mental masing-masing orang kan beda-beda. Betul. Gitu. Dan itu malah cowok. Maksudnya. Oh, ya. Berarti kan kekerasan bukannya dari perempuan ya, cowok juga. Loh, KDRT itu bukan hanya menimpa perempuan loh, cowok juga mengalami loh ya. Betul. Kan, gitu. Dan sebenarnya ini tadi yang kita bahas pun ya, yang saya bahas kekerasan seksual ya berlaku untuk laki-laki juga sebenarnya, nggak cuma perempuan. Cuman kan kebetulan Mbak Nova kan aktivis khusus untuk perempuan dan anak kan gitu loh. Itu sih ya, saya rasa memang perlu adanya entah pembekalan untuk HRD di seluruh perusahaan untuk bagaimana dia tuh perspektif gendernya tuh ada. Iya. Saya ini ada forum komunikasi di kawasan Sier itu suka ada pertemuan. Jadi kawan-kawan tak undang ya. Jadi maksudnya kasih sosialisasi seperti ini gitu. Jadi supaya HRD itu gitu, karena saya juga tahu bahwa ada beberapa HRD, jadi kepala HRD yang dia ini tanpa bermaksud ini ya, cowok yang kemudian mereka ini tadi malah menjadi pelaku. Iya, pelaku gitu. Jadi karena posisinya, karena jabatannya, dia menggunakan powernya itu untuk tadi itu melakukan itu mau. Tapi memang kebanyakan sih kekerasan di lingkungan kerja itu terjadi pelakunya adalah atasan atau orang yang lebih punya power lebih tinggi. Gitu. Tapi ya untungnya sih di tempat kerja saya HRD-nya cukup punya perspektif gender. Pak Teddy dengar, Pak Teddy. Orangnya di sini. Jadi di tempat saya tuh memang aman ya. Aman untungnya, karena pernah sih waktu itu ada kejadian ada salah satu karyawan mungkin dia tuh guyonnya terlalu seksis, terlalu merujuk pada pelecehan. Akhirnya ya dipanggil, ditegur, itu kan sebenarnya ya bentuk perlindungan itu terhadap karyawannya. Jadi ya harus makin banyak HRD yang punya perspektif lah. Iya, itu aja untuk. Nanti aja sosialisasi supaya kemudian aware. Karena begitu itu atau apa ya? Menggunakan powernya untuk menekan orang. Dan juga tadi kita bilang kan sosialisasi untuk perundang-undangan juga sangat minim kan. Banyak yang nggak tahu loh. Betul. Kan. Nah, ini topik yang menarik gitu ya. For next. Iya, for next. Apalagi di Kementerian Ketenagakerjaan kan sudah mengeluarkan keputusan Menteri nomor 88 tahun 2023 kalau di tiap perusahaan harus memiliki satgas untuk penanganan kekerasan seksual. Gitu. Kalau memang belum bisa ada satgasnya, ya minimal HRD-nya harus bisa menghandle kalau misalnya ada kekerasan seksual. Dibuka kanal sebanyak-banyaknya. Kalau di perusahaan saya cowok semua sih, nggak perlu satgas perempuan. Ya, siapa tahu sesama cowok ini. Siapa tahu yang korbannya adalah laki-laki ya. Bapak ini penasaran nih, satu lagi. Apakah aktivis-aktivis perempuan ini, mohon maaf, tidak ada maksud apa-apa, itu sebenarnya karena dia pernah merasakan menjadi korban, kemudian dia aware bahwa dia nggak boleh seperti itu, akhirnya tercerahkan, sehingga kemudian jadi aktivis. Jadi apakah banyak yang dulunya itu korban. Terus kemudian mereka dengan kesadarannya itu akhirnya mengkampanyekan ini untuk orang yang lain supaya nggak seperti yang dia alami kayak gitu? Kalau backgroundnya pasti beda-beda, ada mungkin juga yang mereka berawal lahir dari korban kekerasan seksual atau memang dia pernah mengalami perkosaan atau pelecehan, akhirnya mereka menjadi aktivis. Tapi sejauh ini kalau saya sih memang ya karena keluarga aware dengan isu-isu gender. Kemudian kalau kita ngomongin kesetaraan gender pasti nggak jauh-jauh dari isu kemanusiaan, isu perempuan, anak itu juga pasti banyak. Dan pelecehan tuh sebenarnya banyak di transportasi umum, itu kan juga banyak ya. Saya juga pernah mengalami di transportasi umum, misal tiba-tiba ada yang pegang pantat atau apa, itu cuma hal-hal kecil. Kalau misal yang dialami orang-orang sih mungkin perkosaan, KDRT, itu banyak yang akhirnya mereka nggak berani untuk speak up ya karena kendalanya banyak. Entah takut nanti misal dia cerita itu dianggap baik keluarga, kalau misal dia cerita takut dia malah yang disalahkan balik atau dituntut balik, itu kan banyak sebenarnya. Akhirnya kita
munculnya undang-undang tentang perlindungan kekerasan seksual di 2002 kemarin cukup jadi angin segar buat kita. Itu juga mengatur bahwa ketika ada korban melaporkan nggak bisa untuk dikriminalisasi balik, tuh nggak bisa. Nanti kalau misalnya ini di perusahaan ada satgas itu gitu, apakah ada kayak pelatihan khususnya, materi apa yang harus mereka ketahui gitu? Bagi satgasnya. Bagi satgasnya gitu ada juga ya? Harusnya ada sih dari dinas Ketenagakerjaan mungkin atau kementerian. Kalau nggak salah tuh satgasnya mungkin minimal entah 2 atau 3 orang minimal orangnya. Dari serikat pekerja satu atau dari perusahaannya satu. Biasanya dari HR-nya otomatis ya. Betul, HR-nya juga. Untuk membentuk satgas, kalau misal sebenarnya kalau mungkin kata-katanya terlalu formal ya satgas, sebenarnya kita bikin support group aja di grup ya. Kalau misal menjadi teman yang baik lah, menjadi teman yang bercerita, yang cukup teman yang nggak menghakimi, teman yang itu kan akhirnya ketika kita nggak menghakimi atau ketika kita terbuka aware dengan isu itu, orang pasti cerita ke kita. Gitu. Kalau kamu nggak bisa bantu, setidaknya jangan menghakimi. Oke. Kalau tidak bisa membantu, jangan menghakimi. Ya. Oke, Mbak Nova. Sekali lagi thank you untuk sharingnya terkait dengan aktivitasnya sebagai seorang aktivis perempuan dan anak, bahwa ini adalah panggilan, ya kan, profesi panggilan yang menarik juga. Sekali lagi ketika Anda sudah mendapatkan panggilan untuk profesi tersebut, jangan lupa bahwa itu kembali lagi bukan mendapatkan uang di situ, sehingga Anda harus ada kerjaan yang menopang itu, ya Mbak Nova ya. Betul. Sehingga tidak menjadi beban untuk mencari uang di situ, ya kan? Karena beberapa, mohon maaf, saya temukan aktivis yang dia mencari uang di situ, bener nggak Mbak? Nah, jadi sebenarnya bukan panggilan jiwa lagi, tetapi mencari dana di situ, ya kan? Nah, itu jadi sekali lagi Entox, ini adalah profesi aktivis khusus perempuan dan anak. Apabila Anda tertarik sebagai aktivis juga, bisa belajar dari konten ini ya Bu Novi ya. Oke. Dan sekali lagi thank you untuk Best Mansion Hotel, hotel yang keren ditempatkan di kawasan Surabaya Selatan, ini di hook ya antara Ayani dan Jemur ya. Betul. Jemur Andayani ya ini ya. Iya. Jemur Sari atau Jemur Andayani? Nggak hafal saya. Oh, ada jemurnya. Nah, bukan jemuran loh ya. Nah, jadi lokasi strategis sekali karena dekat dengan bandara, dekat dengan Sier, dekat dengan kampus, dekat dengan gate tol, dekat juga dengan stasiun, dekat juga dengan terminal. Itu sih. Jadi kemudian kalau Anda kemana-mana bisa ada shuttle di sini, mau ke bandara atau kemana, by confirmation Anda bisa book shuttle tersebut. Ya kan, jadi ada khusus yang disiapkan untuk itu. Dan di sini juga dibekali dengan ada fasilitas forum di sini ya Bu Novi ya. Kemudian ada juga infinity pool di lantai 9 dan lantai 10. Betul. Nah, kemudian di lantai 37 ada juga garden garden room ya, yang terbuka lah, gitu. Jadi bisa untuk aktivitas ketika ada event terbuka bisa di lantai 37, karena lantai 37 view-nya otomatis seluruh kota Surabaya. Ya, itu Entalkers, sampai ketemu lagi di episode berikutnya dengan narasumber lainnya atau dengan materi kami berdua Bu Novi ya. Dan jangan lupa Bu Novi, jangan lupa untuk subscribe buat yang belum, kemudian kalau sudah nonton jangan lupa like dan kemudian share untuk teman-temannya. Lalu bunyikan loncengnya supaya dapat notifikasi kalau kami ada materi yang baru. Iya. Oke, gitu ya. Sampai ketemu lagi.